Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak degradasi lingkungan pesisir terhadap kondisi ekonomi nelayan. Studi kasus yang diambil yaitu di Desa Takisung, Desa Kuala Tambangan, dan Desa Tabanio. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Siti Najami Rahmatillah, NIM 181910501074. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu ada gambaran umum, yang kedua ada pencemaran perairan pesisir, yang ketiga ada perubahan ekonomi masyarakat akibat degradasi lingkungan pesisir, jenis pekerjaan dan angkatan kerja, dan yang keempat adalah kesimpulan. Di sini gambaran umumnya yaitu wilayah Wilayah pesisir itu sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi garam. Sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia yang ada di daratan. Lalu wilayah pesisir itu merupakan wilayah yang sangat padat untuk penduduknya, di mana jumlah penduduk yang hidup di wilayah pesisir antara 50-70% dari jumlah penduduk yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri, 60% itu penduduknya hidup di wilayah pesisir. Peningkatan jumlah penduduk yang hidup di wilayah pesisir itu memberikan dampak tekanan terhadap sumber daya alam pesisir seperti degradasi pesisir, hutan mangrove, terumbu karang, pembuangan limbah ke laut, sedimentasi sungai-sungai, erosi pantai, abrasi, dan sebagainya. Lalu di sini salah satu daerah pesisir di Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah Kabupaten Tanah Laut dengan batas wilayah sebelah barat dengan Laut Jawa, sebelah utara dengan Kabupaten Banjar, sebelah timur dengan Kabupaten Kota Baru, dan sebelah selatan dengan Laut Jawa. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 9 kecamatan dari 5 kecamatan yang ada. Hanya 5 kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan laut, yaitu Kecamatan Kintab, Kurau Jorong, Panyipatan, dan Takisung, di mana panjang pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah sendiri adalah 151,2 km persegi. Untuk kegiatan perikanan tangkap di pesisir Desa Takisung, Desa Tabanio, dan Desa Kuala Tambangan sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, di mana pada umumnya pada pada umumnya itu nelayan di ketiga desa menggunakan alat tangkap berupa lamparan dasar. Kegiatan ini merupakan pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Eh, Adapun hal ini itu disebabkan usaha penangkapan merupakan kegiatan usaha yang cepat dan mudah menghasilkan. Sebagaimana daerah pesisir lainnya di Indonesia, pesisir dari ketiga desa ini di daerah ini juga mengalami degradasi. Degradasi terus melanda hutan mangrove, pohon bakau, pohon bakau arang di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, juga terjadi pencemaran laut akibat aktivitas buangan masyarakat pesisir yang langsung di perairannya. Kondisi ini biasanya juga diperparah dengan adanya kehadiran pencemaran dari laut melalui kapal-kapal dan aktivitas pertambangan yang ada, di mana pantai di perairan ini juga mengalami abrasi akibat hantaman gelombang ke pantai yang terjadi terus-menerus, sehingga membahayakan bagi pemukiman warga yang berada di pinggir pantai. Untuk itu, keadaan di sana tentu saja akan semakin membuat kehidupan nelayan yang selama ini dikatakan dalam kondisi serba kekurangan semakin terpuruk. Karena dengan terjadinya kerusakan lingkungan pesisir, tentu saja sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan yang ada.
Di sini ada 5 jenis dan faktor penyebab terjadinya degradasi lingkungan pesisir, di mana yang pertama itu adalah ada hilangnya mangrove, yang kedua ada gelombang, yang ketiga ada air pasang, yang keempat ada penyempitan dan pendangkalan muara sungai, dan yang terakhir ada pencemaran perairan pesisir, di mana pencemaran ini terjadi pada pantai yang diakibatkan oleh pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Hal ini disebabkan dengan adanya kurang kesadaran untuk masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan masih ada anggapan laut sebagai tempat sampah yang sangat besar. Selanjutnya ada perubahan ekonomi masyarakat akibat degradasi lingkungan pesisir, jenis pekerjaan dan angkatan kerja, di mana nelayan di desa ini adalah nelayan tangkap. Di sini ada dua jenis nelayan. Yang pertama itu ada nelayan tangkap, baik buruh maupun nahkoda. Nelayan di mana nelayan lampara, petambak, atau pedagang ikan atau pedagang udang ada sekitaran 75%. Para nelayan penangkap di ketiga desa ini memiliki ciri yang sangat relatif sama. Nelayan yang menggunakan sampan antara 2 sampai 3 orang hanya melakukan penangkapan ikan jarak dekat, artinya hanya sekitar kawasan pantai di sekitar mereka tinggal, dan melakukan penangkapan ikan setiap hari jika cuacanya itu memungkinkan. Tidak memungkinkan juga jika melakukan penangkapan adalah ketika hujan turun deras dan terjadi gelombang tinggi. Untuk alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan yaitu mereka menggunakan lampara dasar, rempa, dan sair. Yang kedua ada nelayan jenis yang merupakan mereka yang modalnya untuk berusaha masih sangat minim sekali atau masih sangat kecil. Hal ini itu berbeda dengan nelayan yang menangkap ikan menjauh ke arah laut, dan kapasitas kapal mereka pun cukup besar. Nelayan jenis ini melakukan penangkapan dalam waktu selama 15 hari berada di tengah laut dan daerah penangkapannya itu sampai di perairan Laut Sulawesi. Untuk nelayan tangkap, jauh ini memiliki pengalaman yang lebih lama sebagai nelayan dan memiliki modal yang sangat kuat sekali. Pada situasi tertentu di mana ekonomi nelayan itu masih tergolong sangat miskin, mereka akan memperkerjakan anaknya di bawah usia tersebut. Jadi anak nelayan itu di 3 desa memberikan gambaran yang berbeda terhadap jenis dan keinginan pekerjaan, di mana anak-anak desa Takisung ini memiliki sudut pandang yang berbeda dibanding anak-anak di 2 desa lainnya. Dan yaitu lebih cenderung memilih jenis pekerjaan di kota atau menjadi buruh bangunan, dagang, jasa, dan pegawai dibanding menjadi nelayan. Adapun di khusus desa Tabanio, kesempatan kerja sebagai nelayan tangkap masih terbuka luas. Di mana di sini ada kepemilikan lahan. Lahan yang diusahakan masyarakat itu terdiri dari lahan persawahan dan lahan tambak. Adapun pendapatan nelayannya sendiri, itu usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di desa Takisung hampir serupa dengan yang dilakukan oleh nelayan di desa Kuala Tambangan, yaitu usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap lampara, sair, dan rempa. Untuk pendapatannya yang diperoleh oleh nelayan pada saat semakin meluasnya degradasi lingkungan pesisir, yaitu dibanding dengan kondisi pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup berarti. Dan kesimpulannya yaitu dari penyebab terjadinya degradasi lingkungan pesisir di Desa Tabanio, Desa Takisung, dan Desa Kuala Tambangan adalah pemanfaatan hutan mangrove ya oleh masyarakat baik sebagai kayu bakar maupun untuk pemukiman. Terjangan daerah pesisir oleh gelombang yang sangat tinggi, pasang air laut, penyempitan muara sungai, dan pencemaran perairan laut.
Adapun untuk dampak degradasi lingkungan pesisir terhadap perekonomian masyarakat pesisir adalah terjadinya penurunan pendapatan masyarakat, terjadinya perubahan jenis mata pencarian, dan terjadinya perubahan pola kepemilikan lahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.